Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan progres proyek kami sebagai salah satu syarat menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah sistem pendukung keputusan. Kemudian dikarenakan adanya revisi dari judul kami sebelumnya, tertera topik atau judul baru yang kami ambil, yaitu implementasi metode simple additive weighting pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan dosen terfavorit pilihan mahasiswa studi kasus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu adapun anggota kelompok 2 sendiri, yaitu ada Angga Permana, Arya Bintang, Salwa Salsabila, dan saya sendiri Tristan Rafiq Yusti. Baik, untuk pembahasan pertama itu ada latar belakang. Alasan kami memilih topik ini yaitu karena sebuah pentingnya bagi sebuah universitas untuk memiliki dosen atau pengajar yang disukai oleh mahasiswa. Karena hal ini dapat meningkatkan efektivitas proses belajar. Namun, menjadi dosen favorit tidaklah mudah. Selain memiliki keahlian akademis yang tinggi, dosen juga harus memiliki kemampuan untuk memenangkan hati mahasiswa agar mereka dapat dengan baik menyerap materi yang diajarkan. Universitas Singapura Bangsa Karawang atau UNSIKA selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran agar menghasilkan lulusan yang kompeten. Untuk mencapai tujuan ini, kami mengambil langkah dalam menentukan dosen favorit sebagai upaya untuk mendorong dosen agar meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Dalam menilai kinerja dosen favorit, UNSIKA mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keterlibatan dosen dalam kegiatan kampus seperti mengajar, mengisi kuesioner, memberikan bimbingan, melakukan penelitian, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sendiri. Pada proses pengambilan keputusan, pengolahan data dan informasi dilakukan untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan yang dapat diambil. SPK yang merupakan penerapan dari sistem informasi yang ditujukan hanya sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan. SPK sendiri tidak dimaksudkan untuk mengganti fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan, melainkan hanyalah sebagai alat bantu alternatif pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk pembahasan kedua yaitu ada metodologi penelitian. Metode SAW atau metode penjumlahan terbobot adalah metode dengan konsep dasar mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Menurut Fishburne tahun 1967. SAW sendiri dapat dianggap sebagai cara yang paling mudah dan intuitif untuk menangani masalah multiple criteria decision making atau MCDM. Karena fungsi linear adaptif dapat mewakili preferensi pembuat keputusan. Hal tersebut dapat dibenarkan, namun hanya ketika asumsi preference independence menurut Keynes dan Raifa tahun 1976 atau preference separability menurut Gorman 1968 terpenuhi. Metode SAW sendiri membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan sebuah rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atributnya juga. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Metode ini relatif sederhana dan mudah dipahami, sehingga sering digunakan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, manajemen, dan teknik. Berikutnya yaitu ada kelebihan dari metode SAW sendiri dibanding dengan model pengambil keputusan lainnya. Itu terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Nilai itu SAW juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena adanya proses perankingan setelah menentukan bobot untuk setiap atributnya. Menurut Kusumadewi tahun 2006. Di sini terdapat masing-masing 2 poin dari keuntungan dan kekurangan dari metode SAW. Untuk keuntungannya, poin pertama yaitu menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif.
Yang kedua yaitu penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Untuk kekurangannya, yang pertama ada perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan crisp maupun fuzzy. Dan yang kekurangan keduanya yaitu adanya perbedaan perhitungan normalisasi metrik sesuai dengan nilai atribut atau antara nilai benefit dan cost itu sendiri. Baik, untuk pembahasan dataset penelitiannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu yang ketiga ada dataset penelitian. Jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber langsung dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang yang diperoleh dengan pengamatan langsung. Jadi data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah daftar nama dosen dari Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ada 5 dosen yang akan diimplementasikan dalam metode Simple Adaptive Reasoning atau SAW untuk proses perhitungan berdasarkan kriteria yang dimiliki telah ditetapkan dalam menentukan dosen terfavorit. Nah, yang pertama yaitu ada menentukan data sampel. Jadi terdapat 5 orang dosen yang akan dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. 5 orang dosen yang menjadi kandidat atau alternatif yaitu yang pertama itu ada dalam kode A1 itu ada nama dosennya yaitu Pak Garno MKom. Yang kedua dengan kode A2 ada Pak Iqbal Maulana SSC MSc. Terus yang ketiga dengan kode A3 itu ada Pak Dr. Oman Komarudin SSC MKom. Terus yang keempat dengan kode A4 yaitu ada Bu Tessa Nurfadilah SSC MSc. Terus yang terakhir itu dengan kode A5 itu ada Bu Yun Umaidah MKom. Jadi kelima dosen tersebut merupakan dosen yang telah mengajar pada semester sebelumnya dan dianggap sebagai pilihan yang terbukti untuk ditentukannya dosen favorit bagi mahasiswa. Nah, next, yang kedua yaitu menentukan kriteria dan bobot. Jadi setelah ditentukan kelima dosen sebelumnya, berikutnya akan diberikan bobot sesuai dengan kriteria yang telah ditampilkan. Nah, terus yang pertama itu ada dengan kode B1, kriteria kualitas mengajar dengan bobot 0,25. Terus yang kedua dengan kode B2, kriterianya yaitu konsistensi dengan bobot 0,2. Terus yang ketiga dengan kode B3 itu ada kriterianya yaitu komunikasi dengan bobot 0,2. Terus yang keempat dengan kode B4, kriterianya yaitu sikap dengan bobot 0,2. Terus yang terakhir dengan kode B5 ada kriteria responsif dengan bobot 0,15. Jadi total bobot semuanya yaitu 1. Jadi 5 kriteria ini didapatkan dari membaca studi literatur yang menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian mahasiswa terhadap dosen. Jadi bisa menjadi sumber inspirasi. Next. Nah, terus yang selanjutnya itu menentukan bobot subkriteria. Yang pertama itu ada kualitas mengajar. Jadi yang pertama bobot subkriterianya yaitu kualitas mengajar ada sangat baik dengan nilai bobotnya 5. Yang kedua ada baik dengan nilai bobotnya 4. Yang ketiga normal dengan nilai bobot 3. Yang keempat buruk dengan nilai bobot 2. Dan yang terakhir ada sangat buruk dengan nilai bobot 1. Nah, terus yang kedua itu ada bobot kriteria konsistensi. Yang pertama sama kurang lebih sangat baik dengan nilai bobot 5. Yang kedua baik dengan nilai bobot 4. Yang ketiga normal dengan nilai bobot 3. Yang keempat buruk dengan nilai bobot 2. Dan yang kelima sangat buruk dengan nilai bobot 1. Terus yang ketiga itu bobot subkriteria komunikasi. Yang pertama itu ada sangat baik dengan nilai bobot 5, terus yang kedua ada baik dengan nilai bobot 4, yang ketiga normal dengan nilai bobot 3, yang keempat buruk dengan nilai bobot 2, yang kelima sangat buruk dengan nilai bobot 1. Lanjut, ada nilai bobot subkriteria sikap. Kurang lebih sama ya, yang pertama itu ada sangat baik dengan nilai bobot 5, yang kedua ada baik dengan nilai bobot 4, yang ketiga normal dengan nilai bobot 3, yang keempat buruk dengan nilai bobot 2, yang terakhir itu sangat buruk dengan nilai bobot 1. Nah, terus yang terakhir yaitu responsif. Jadi responsif yang pertama itu sangat responsif, itu yang paling baik dengan nilai bobot 5, yang kedua itu responsif dengan nilai bobot 4, terus normal dengan nilai bobot 3,
terus kurang responsif dengan nilai bobot 2, dan paling buruk yaitu sangat kurang responsif dengan nilai bobot 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya menentukan nilai kriteria. Jadi akan diberikan nilai sesuai dengan kode dari penilaian-penilaian sebelumnya, yaitu di sini ada alternatif A1, A2, A3, A4, A5, dan kriteria B1, B2, B3, B4, dan B5. Di sini misalkan kode A1 berdasarkan slide sebelumnya itu adalah Pagarno. Jadi dan kriteria B1 itu kualitas mengajar. Di sini diisi 5 karena itu merupakan sangat baik. Kemudian ada B2, B2 itu konsistensi, di mana diberikan bobot 4 karena baik. Dan selanjutnya B3 itu ada komunikasi, diberikan bobot sebesar 4 karena baik. Selanjutnya B4, sikap, diberikan bobot 5, itu merupakan sangat baik. Dan yang terakhir itu B5, diberikan bobot sebesar 3, yang mana itu normal. Kemudian untuk yang lainnya juga sama caranya, alternatif A2, A3, A4, A5, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bisa di next. Sekarang perhitungan normalisasi. Jadi setelah didapatkan nilai untuk masing-masing kriteria dari setiap alternatif, selanjutnya adalah menghitung nilai normalisasi sebagai berikut. Dari tabel penentuan kriteria sebelumnya, kita jadikan matriks terlebih dahulu biar lebih mudah. Dan sebelum itu di sini ada rumus yang mana R sama dengan XIJ dibagi max dikali XIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Terus yang kedua ada min dikali XIJ dibagi XIJ jika J adalah atribut biaya atau cost. Karena di sini kami kasusnya itu penentuan dosen terfavorit menurut penilaian mahasiswa, jadi kita memakai atribut benefit. Kenapa? Karena semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja dosen dan itu bermanfaat bagi mahasiswa. Dan di sini untuk perhitungannya, di sini ada yang diberi tanda panah, itu ada R15, itu artinya matriks baris pertama dan kolom kelima. Bisa dilihat juga di matriks yang diberi kotak, itu bisa langsung dimasukkan dari rumus yang tadi disebutkan. X-nya itu 3 karena baris pertama kolom kelima dan dibagi max 3, 5, 4, 5, 3. Itu merupakan kolomnya. Sama dengan 3 dibagi 5. Kenapa 5? Karena 5 merupakan angka yang paling tinggi. Jadi 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Selanjutnya untuk perhitungan yang lainnya juga sama, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa di next saja. Selanjutnya ini adalah hasil normalisasinya. Mungkin teman saya akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, untuk hasil normalisasi ini, X ini merupakan nilai pembuatan awal yang sudah ditentukan dan kita normalisasikan menjadi matriks yang baru, yaitu yang tadi dihitung. Ya, sama dengan X-nya itu 1, 0,8, 0,8, 1, 0,6. Kita masukkan saja semuanya menjadi matriks berikut. Next.
Setelah itu kita lakukan perhitungan pembobotan. Perhitungan pembobotan ini dilakukan ketika kita sudah menemukan atau mendapatkan hasil normalisasi. Setelah kita mendapatkan hasil normalisasi itu, maka kita kalikan dengan nilai bobot pada setiap kriteria penilaian. Untuk rumus perhitungan pembobotan ini, PI sama dengan sigma NF dengan 1 dari WJ dikali RIJ. PI ini merupakan ranking untuk setiap alternatif. Sedangkan WJ ini merupakan nilai bobot dari setiap kriteria. Dan RIJ ini nilai rating kinerja ternormalisasi. Nah, dari rumus tersebut kita hitung V1, V2, V3, V4, dan V5-nya. Itu didapatkan hasil V1-nya itu 0,86, V2-nya itu 0,92, V3-nya itu 0,97, V4-nya itu 0,96, dan V5-nya itu 0,78. Next. Nah, setelah kita hitung pembobotan, selanjutnya kita lakukan langkah terakhir yaitu rankingan. Rankingan ini dihitung berdasarkan nilai V terbesar yang tadi kita hitung. Nah, dari hasil rankingan ini kita dapatkan nilai terbesarnya itu pada V3 dengan kodenya itu A3. Nah, di mana A3 ini akan terpilih sebagai alternatif terbaik. A3 ini merupakan kode alternatif dari Bapak Dr. Oman Komarudin SSI MKOM yang akan terpilih sebagai dosen terfavorit. Next. Nah, ini merupakan referensi dari pembuatan progress project kami. Mungkin cukup sekian kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.